Ya, para sahabat sekalian, saya bersama Pak Suharjono Tan, seorang praktisi senior Tai Chi, juga peminat budaya Tiongkok. Nah, hari ini kita akan ngobrol ini mengenai salah satu ya raja yang dianggap sebagai tetua ya atau leluhur masyarakat Tiongkok, yaitu Raja Huang. Nah, namun tentu saja juga akan disinggung mengenai peran Raja Fusi, Raja Yangti, dan obrolan kita nanti akan diarahkan seputar warisan kesehatan ya yang diturunkan oleh Raja Huangti. Pak Suharjono, selamat malam. Malam, Pak. Ya, terima kasih nih sudah bergabung kembali, Pak. Iya, Semoga Pak sehat-sehat. Manda. Ya, Pak Sarjono nih langsung ke ini ya, ke topik kita nih. Menurut Bapak, ini di antara tadi saya menyebutkan 3 orang luar biasa ya, sebagai leluhur masyarakat Tionghoa, orang-orang jenius ya. Satu adalah Fusi, terus kemudian Huang Ti, dan kemudian Yang Ti. Nah, di antara 3 figur besar ini, itu yang dianggap sebagai, atau lebih banyak ya, dianggap sebagai leluhur masyarakat Tiongkok, itu yang mana ya, Pak Suharjono? Ya, sekarang pada umumnya mengatakan leluhur bangsa Tionghoa itu adalah dari Huangti dan Yenti. Hmm. Berarti Raja Kuning dan Hmm. Raja Yen. Tapi ada versi lain bahwa Hmm. termasuk juga Raja Fusi. Oke. Padahal eranya Fusi itu sebelum 5.000 tahun lebih lama lagi. Itu Baik. sampai dengan 7.000 tahunan ya. Hmm. Ya, ini kalau di gambar ini, Fusi ya, sebelah kiri, itu yang paling awal ya di dalam peradaban Tiongkok. Nah, ini yang Pak Suharjono tempo hari juga menyampaikan, Fusilah yang menemukan kitab lama ya, kitab kuno yang menjadi acuan di Tiongkok, yaitu I Ching. Namun periode ini sangat lama sekali, sehingga tadi Pak Suharjono mengatakan yang lebih kekinian itu Huang Ti, Yang Ti ini yang lebih dekat ya sebenarnya dengan masyarakat Tiongkok sekarang ini. Iya, Jadi, nah kalau tadi Pak Suharjono mengatakan Huang Ti dan Yang Ti, ini sebenarnya apa sih yang diwariskan sama Huang Ti sehingga dianggap sebagai leluhur ya masyarakat Tiongkok ini pada umumnya nih Pak. iya begini. Jadi kalau kita sekarang lihat sejarah Tiongkok yang dari kuno sampai modern sekarang yang paling baru, Hmm. yang paling lama adalah ditulis 5.000 tahun yang lalu. Maka yang termasuk 5.000 tahun yang lalu yaitu Huangti sama Hmm. Yenti. Hmm. Bahkan Huangti dengan Yenti itu sebetulnya lebih lama. Hmm. Kalau Yenti antara 5.000 tahun, kalau Huangti itu 4.600 tahunan. Jadi Hmm. ada bedanya juga. Ya. Tapi eranya masih sama. Hmm. Nah, mereka adalah raja-raja yang sangat jenius Hmm. dan memberikan kontribusi kepada rakyatnya yang sangat Hmm. menonjol, Hmm. apalagi waktu zaman dulu. Hmm. Seperti Yenti, dia itu julukannya adalah dewa petani ya. Oh Jadi ya. dia itu memperbarui cara atau metode cocok tanam Hmm. padi, Hmm. sehingga rakyat bisa terpenuhi Hmm. pangan ya. Itu dia sangat mencintai rakyatnya. Baik. Nah, waktu itu sudah ada seperti membuat alat-alat yang Hmm. waktu itu dianggap modern, baru,
sehingga hasilnya petani itu meningkat. Mhm. Itu Yenti. Nah, setelah Yenti, generasinya juga masih sampai ratusan tahun. Mhm. Kebetulan juga bersamaan bertemu juga dengan Raja Kuning ini, Huangti. Hmm. Nah, itu pernah bertemu dan waktu itu zaman kerajaan Mhm. mereka pernah perang menjadi Oh, musuh. begitu. Iya, Damayanti tapi dan akhirnya Huangti ya. berdamai. Hmm. Berdamai. Huangti ini kontribusinya juga tidak kalah, Mhm. juga sangat besar, yaitu bukan di pangan, tapi dia di pemerintahan Mhm. untuk mengatur pemerintah dengan baik, Mhm. mencintai rakyat juga. Lantas yang paling menonjol adalah untuk kesehatan. Oke. Maka dia membuat kitab yang setelah kitab pertama yang paling Mhm. kuno dibuat oleh Raja Busi. Mhm. Nah, dia selanjutnya mungkin kedua mungkin ya, tapi tidak tahu Mhm. ya. Itu membuat satu kitab kuno juga Mhm. namanya Huangti Neijing atau kitab dalam. Itu namakan dalam, mungkin dalam kerajaan juga ya. Mhm. Itu dari yang membuat atau menulis adalah dari rajanya sendiri dengan bantuan. Waktu itu boleh Mhm. dikatakan ya anggota kabinet umpamanya sekarang gitu ya. Baik. Nah, dia bisa memilih ini orang-orang yang pandai, bisa Mhm. dikumpulkan semua sehingga dia bukan menciptakan tapi Mhm. mengumpulkan atau evaluasi tulisan-tulisan ilmu-ilmu kedokteran Tiongkok kuno, Hmm. dijadikan satu buku. Wah, Baik. itu luar biasa itu. Mhm. Akhirnya menjadi dasar ilmu kedokteran timur atau ilmu kedokteran Tiongkok, menjadi Oh, dasar. baik. Itu kira-kira begitu. Mhm. Mhm. Nah, itu ilmu kedokteran timur atau ilmu kedokteran Tiongkok itu, apakah itu yang dimaksud dengan traditional Chinese medicine, pengobatan tradisional Cina? Betul, betul ya. Hmm. Jadi ilmu kedokteran itu dikombinasikan dengan filsafat. Nah, ini ada Mhm. kaitannya juga Mhm. dengan kitab kuno paling kuno I Ching yang Mhm. di dalamnya ada lambang atau teori Tai Chi Baik. ya. Lantas Wuhan, 5 Mhm. unsur di Mhm. dunia itu hanya 5 unsur. Lah Mhm. ini semua digabungkan menjadi satu, dibuatlah Mhm. satu buku yang namanya Huang Tinei. Hmm. Di samping itu, yang lebih kita mungkin banyak yang belum tahu Baik. bahwa pertama kalinya Huang Ti ini dia bisa eh, membuat satu evaluasi Mhm. dari ilmu kedokteran akupuntur. Oh, Jadi baik. pertama kalinya secara Mhm. resmi itu Mhm. dibuat patung ya. Mhm. Patung itu titik-titik akupuntur. Hmm. Nah, patung tersebut sampai dengan hari ini titik-titik akupuntur itu masih digunakan. Mhm. Berarti tepat. Meskipun ada juga penambahan ya. Mhm. Sampai ribuan tahun ada penambahan titik-titik Baik. itu mungkin ditambah gitu. Tapi pertama kalinya beliau Mhm. bisa membuat titik-titik akupuntur. Ini juga satu dasar pengobatan timur Mhm. yang sangat terkenal. Baik. Karena jaringan akupuntur ini Mhm. itu disebut adalah Qinglo. Hmm. Nah, ini adalah dasar perbedaan Mhm. antara kedokteran barat dan timur. Nah, Hmm. kalau barat yaitu kedokteran jaringan syaraf, Mhm. jaringan ini jalan darah.
itu semua kalau dibedah bisa kelihatan. Baik. Nah, jaringan akupuntur atau Qinglo ini tidak bisa kelihatan, tapi bisa dirasakan. Nah, itu yang mengalir di dalamnya adalah Qi. Nah, Qi itu tidak bisa dilihat. Nah, ini yang sampai lama juga perdebatan antara Barat yang tidak mengakui pengobatan tradisional dari Tiongkok. Dia ngomong buktinya mana? Nggak bisa dibuktikan di bedah, nggak ada. Baik. Nah, tapi Tiongkok ngomong loh, ini bisa dirasakan. Jadi sakit apa nanti ditusuk bagian mana itu gandeng, itu berhubungan semua. Nah, inilah jasa paling besar adalah di kesehatan menjadi dasar ilmu kedokteran Timur Tiongkok. Salah satu adalah jaringan akupuntur. Itu kira-kira demikian. Ya, apa dengan demikian bisa dikatakan Raja Huang ini sebagai bapak akupuntur atau penemu akupuntur? Sebetulnya bukan penemu, dia hanya evaluasi aja, mengumpulkan. Jadi tadi saya katakan, beliau ini memimpin kerajaan seperti memimpin negara sekarang. Baik. Sangat pandai mengambil orang-orang yang pandai. Baik. Bukan orang-orang yang dekat, bukan penjilat. Lah, ini orang-orang tersebut diantaranya ada ahli-ahli, ya seperti akupuntur, dia ahli bagian apa lah. Jadi ya itu dia berbareng, ya, mengumpulkan atau menghimpun ya para betul. itu. Jadi bukunya itu sebetulnya bukan dia sendiri yang membuat, tapi satu grup dengan anak buahnya. Yang saya tahu tertulis ada beberapa orang lah, 4-5 orang, tapi mungkin bisa lebih banyak lagi karena raja ini sangat merakyat. Jadi kalau ada yang pintar bisa diundang, dipakai. Jadi memanfaatkan orang-orang terbaik ya yang ada di betul. Jadi orang satu itu kayaknya susah menguasai ilmu kedokteran yang begitu. Waktu zaman itu sudah begitu lengkap ya. Ya. Begitu lengkap ya. Padahal itu sekitar berapa? 5.000 tahun yang lalu ya? Betul, tepatnya kalau Huangti ini 4.600 tahun yang lalu. 4.600 yang lalu ya? 600, iya. 4.600 tahun yang lalu. Jadi sebelum Masehi 2.600 tahun lah antara ya, itu. 2000. Ya usianya sampai panjang sekali itu. Ya, sampai 112 tahun baru meninggal. Ya, Pak, selain TCM, tadi Pak Suarjono juga menyampaikan mengenai konsepsi Qi. Ini juga di era Raja Huang ini ya, konsepsi mengenai Qi itu satu energi yang berasal dari dalam tubuh ya, energi pintar itu kan ya, sebagai basis pengobatan atau untuk kesehatan yang berasal dari timur ya, Qi itu yang sekarang Barat mengakui ya. Konsep mengenai Qi ini. Jadi itu Raja Huang. Lama-lama mau nggak mau, iya. Meskipun nggak kelihatan, tapi bisa dibuktikan. Iya. Itu lama-lama ya mau nggak mau mengakui. Nah itu Qi salah satu sebetulnya yang tertulis dalam Huangti Neijing ini, kitab kuno ini, itu dia diuraikan ada Qigong juga. Baik. Jadi pengobatan itu lebih mementingkan lagi sebetulnya menyehatkan badan. Jadi kedokteran timur itu bedanya dengan barat. Barat pengobatan itu adalah setelah ada penyakit, ada virus, ada bakteri, nah itu diobatin, dibasmi. Nah kalau pengobatan dari timur ini meningkatkan daya tahan atau kekuatan dari diri sendiri untuk menghadapi virus-virus, bakteri-bakteri yang datang dari luar. Salah satunya yaitu latihan Qigong. Jadi menghimpun Qi di perut, di tandien,
maka dia bisa disalurkan melalui titik-titik akupuntur ini yang dinamakan jaringan Qingluo, Ya. itu ke seluruh anggota tubuh kita. Nah, inilah perbedaan Barat dan Timur Baik. yang sangat menyolok di situ. Oke. Pak, dari perspektif pengobatan atau kesehatan ya di era Raja Huang itu, selain akupuntur, terus kemudian konsepsi berkaitan dengan Qi, apa juga termasuk ini mengenai temuan herbal di dalam pengobatan? Betul, betul. Jadi kalau dalam uraian kitab yang kuno itu lebih banyak, yaitu untuk meningkatkan kesehatan daya tahan tubuh kita, bukan untuk membasmi virus. Nah, salah satu tadi dari Qi, dari olahraga. Nah, satu lagi dari ini Duina, itu sebetulnya pijat. Termasuk sebetulnya itu pijat refleksi itu juga bisa mempengaruhi, kesehatan, menyehatkan badan kita. Nah, selain itu, yang dari luar, yang ekstern itu adalah memakan obat-obatan atau yang dinamakan caoyo dari tumbuh-tumbuhan yang alami semua. Itu betul ada, tapi tidak lepas dari teori yang tadi saya katakan, yaitu teori Yin Yang, keseimbangan. Karena seseorang itu pertama kalau diperiksa oleh dokter Timur itu adalah nadinya. Nah, nadi itu bisa tahu jantung, paru-paru, dan lain-lainnya kekuatannya sejauh mana. Nah, kekuatan itu akan menentukan obat apa yang akan dimakan. Jadi meskipun ini ada satu cerita ya, baru-baru ini suami istri ini ke dokter Timur dengan sakit yang sama, umpamanya batuk-batuk gitu, tenggorokannya luka panas. Nah, dikasih obat yang beda. Nah, itu menanyakan, dong sakitnya sama, mungkin ketularan ya, kenapa obatnya beda? Nah, dokter yang Timur ini dia mengatakan, itulah perbedaan dari dokter pengobatan Timur. Dia melihat kondisinya kamu. Kalau kamu kondisinya banyak yangnya, banyak panasnya, ya itu makanan juga bisa dibagi yang sama yin, yang makanan panas dan dingin. Nah, itu obatnya harus agak dingin. Kalau yang lemah itu dia banyak yinnya, itu obatnya lebih panas. Nah, inilah perbedaan di situ, meskipun penyakitnya sama. Baik. Jadi situasinya berbeda ya, pendekatannya juga berbeda ya. Baik, dan itu hanya ahli yang bisa mengetahui ya untuk iya betul ya, menganalisis yang itu. sudah belajar baru bisa ya. Iya, Pak Suharjono. Jadi teori Yin Yang ini juga itu ditemukan di eranya Raja Huang. Bukan, itu tadi saya katakan itu sebetulnya waktu eranya fusi, 7.000 tahun yang lalu, sudah ada teori itu. Yang bahkan sudah ada gambar lambang, tapi waktu itu enggak serajin itu gambarnya. Gambar tempo hari atau dulu tidak seperti sekarang ya, tapi konsepnya udah dimulai ditemukan di era fusi ya. Ya, sebetulnya fusi sendiri kemungkinan dia juga menampung juga dari ilmu-ilmu yang sebelumnya juga. Tapi orang jenius baru bisa menyimpulkan. Itu kira-kira begitu lah. Iya. Wah, ini luar biasa karena di era fusi itu belum ada huruf ya. belum ada angka.
Jadi bagaimana menurunkan Iya, ilmu-ilmu itu dalam bentuk simbol, tanda-tanda ya Pak? yaitu tulisan digambar. Hmm, Nah, yang dalam bisa bentuk baca gambar-gambar. itu tidak gampang ya. Hmm, hmm. Iya, dan yang luar biasa itu yang mampu menerjemahkan, melengkapi, menyempurnakan ya. Betul, betul. Eh, Ya, Iya, ya. iya, Yang bisa juga terbatas sekali orangnya. betul, Ya, betul. Pak Sarjono, itu Raja Kuang ini kan kelihatannya fenomenal ya. Kalau kita lihat popularitasnya ya di kalangan masyarakat Tionghoa ini luar biasa ya. Dan seringkali disebut sebagai Raja Kuning. Itu apa? Kenapa disebut Raja Kuning itu, Pak Sarjono? begini dia sebetulnya namanya bukan kuning ya. Ya, Dia sebetulnya namanya eh, Xian Yen itu lain ya, namanya. Tapi setelah dia dinobatkan atau waktu itu mungkin menobatkan sendiri ya baik. menjadi raja, dia pakai Raja Kuning. Hmm, Nah, kuning itu mewakili juga yaitu salah satu ya itu hmm, adalah ya dari kulitnya orang Tionghoa adalah kuning. baik. Ya, jadi dia menobatkan sebagai Raja Kuning gitu. Nah, Hmm, itu dipakai sampai sekarang hmm, kita merasa bangga dengan hmm. ada Raja Kuning ini. Bukannya kalau bicara warna itu dominan di masyarakat Tionghoa itu di daratan Tiongkok itu merah kan ya, Pak Sarjono? Ya, sebetulnya mayoritas kalau suku bangsahan sekarang ya, Iya. suku bangsahan ya kuning. Oh, Itu begitu. 90% lebih ya suku Hmm, bangsahan. Padahal Raja Kuning itu dia bukan suku bangsahan. hmm, Karena suku bangsahan setelah itu baru menobatkan suku bangsahan. hmm. Oke, Tapi jadi suku dianggap bangsawan itu itu adalah mayoritas ya di daratan bapak dari Tiongkok ya. semua. Iya, iya. Nah, ini penghormatan terhadap Raja Kuang ini seperti apa sih Pak Suharjono ya oleh masyarakat Tionghoa? Ya, di samping dinobatkan ya mungkin oleh pers ya, oleh Hmm, pemerintah ya bahwa kita adalah keturunan Raja Huang dan Yen ya, hmm, anak cucu dari mereka karena hmm, mereka kontribusinya sangat besar kepada hmm, pemerintahan ya, lantas pertanian, pangan hmm. dan kesehatan. Ya, Nah, itu sekarang dibangun itu apa makam ya oh iya iya, itu Raja Huang itu baru ini ya ya. Pak dibangun ya. Iya, itu belum lama sekarang menjadi ya tempat pariwisata. Itu Hmm, katanya sangat luas sekali. Saya sendiri belum pernah. ya Teman ya saya sudah ya, pernah ke situ. Nah, baik. itu setiap hari lahirnya itu diperingati kalau nggak salah 3 Maret ya. Ah, Bahkan ada yang mengatakan itu menjadi hari libur nasional. Itu oh sekarang itu loh. saking Iya, penghormatannya ya ke iya, Raja Huang, betul. ke Raja Huang. Ah, Iya. ya 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 ya. Baik Pak Suharjono, ini terima kasih atas obrolannya.